Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kajian kali ini berjudul Mengajarkan Al-Quran kepada Anak. Disaripatikan dari buku Menuntun Langkah Anak ke Surga dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Pemirsa yang berbahagia, ketika suatu kaum sudah berkumpul, sudah diputuskan Allah akan ditimpa suatu azab. Salah seorang anak membaca Al-Quran, akhirnya Allah menarik kembali azab itu selama 40 tahun. Pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Caniago. Manusia yang paling jernih adalah anak yang fitrahnya masih bersih. Dan setan pun masih terhalang untuk menggodanya. Ketika dilahirkan, anak-anak bagaikan kanvas putih. Mereka belum mendapat coretan kejahatan sedikit pun. Masih bersih dan suci. Hari-hari berikutnya akan sangat bergantung dari orang tua dan lingkungannya yang akan mempengaruhi jiwanya. Maka sebaiknya lah orang tua Muslim dapat memulai mengajarkan Al-Quran kepada putra-putranya sejak kecil. Tujuan ialah mengarahkan mereka membina dan memelihara jiwanya kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka dan itu merupakan firman-Nya, sehingga ruh dan jiwa Al-Quran bersinar di dalam fikiran dan intelektualitas mereka, sehingga pada kelanjutan hidupnya kelak mereka akan menerima akidah Al-Quran yang tumbuh dan berkembang di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejajar dengan makna pendidikan dalam Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah untuk menghasilkan insan yang baik, yaitu orang yang beradab atau berpendidikan. Baik bagi seorang Muslim, pendidikan tidak terlepas daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kutinggalkan untuk kamu dua warisan. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnatur Rasul." Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Caniago. Lalu bagaimana metode pendidikan menurut Islam? Dari cara Al-Quran terkumpul sesungguhnya telah tersirat pelajaran bahwa pengetahuan harus diajarkan secara bertahap dan bertumpu pada keadaan dan suasana. Tahapan pembelajaran makna Al-Quran dapat dilakukan sejak anak-anak dengan memulai mengikat anak-anak kepada Al-Quran dan keberkahannya.
Kemudian mulai mengajar untuk membaca Al-Quran. Anak-anak sejak kecil diajarkan dan diberi pemahaman Al-Quran, akan dapat melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi hal-hal yang menjadi larangannya, berakhlak Al-Quran dan berjalan di atas manhaj Al-Quran. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Al-Quran surat Al-Isra ayat 107. Imam Suyuti mengatakan, mengajarkan Al-Quran kepada anak merupakan salah satu di antara pilar-pilar Islam, sehingga mereka bisa tumbuh di atas fitrah. Begitu juga cahaya hikmah akan terlebih dahulu masuk ke dalam hati mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu dan dinodai oleh kemaksiatan serta kesesatan. Kemudian Ibnu Sina menjelaskan, jika seorang anak sudah bisa dilatih dan sudah bisa mendengarkan dengan baik, maka mulailah diajarkan Al-Quran kepada mereka. Dimulai dengan mengenalkan huruf hijaiyah, dan selanjutnya diajarkan ajaran-ajaran agama. Berikut Imam Tabrani meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika ia khatam Al-Quran, ia mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya, lalu mendoakan kebaikan-kebaikan buat mereka. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, di mana sinar lebih baik daripada sinar matahari. Dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Caniago. Pembacaan Al-Quran oleh anak-anak ternyata juga bisa terhindar dari bala bencana dan azab dari keluarga serta masyarakat sekitarnya. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya suatu kaum sudah diputuskan oleh Allah bahwa mereka akan ditimpa azab sebagai suatu keputusan yang pasti. Namun kemudian ada salah seorang anak membaca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, yang terdapat di dalam kitab suci, lalu Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, sehingga akhirnya Allah menarik kembali azab itu selama 40 tahun disebabkan oleh anak tersebut. Riwayat Huzaifah bin Yaman dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Caniago. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa kitabnya ini akan langgeng sepanjang masa sesuai dengan susunan yang ada sekarang ini, dan dihafalkan oleh sekian banyak manusia. Surat-surat yang pendek berupa kalimat-kalimat yang pendek dan ayat-ayat yang sedikit pula. Dengan demikian jiwa anak-anak kecil tidak akan keberatan dalam menerimanya. Dengan penggalan-penggalan yang terdiri dari 1-2 huruf atau huruf-huruf yang serupa seperti ini, tentu akan mudah dicerna oleh pikiran anak-anak kecil. Pemirsa,
Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Apabila anak-anak kita sedang membaca Al-Quran, sebaiknya kita memberikan perhatian khusus dengan memberikan penjelasan secara ringkas dan sederhana mengenai makna ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat masuk ke dalam pikiran dan jiwa anak kita. Ingatlah, jangan anak kecil seperti kebanyakan orang meremehkan, menganggap anak kecil tidak layak untuk diberi penjelasan mengenai Al-Quran dan dianggap tidak berhak untuk menerima perhatian terhadap mentalitasnya. Padahal sebenarnya anak-anak mampu menyimpan memori dalam otaknya. Misalnya Imam Hakim berkata, "Tanyakan kepadaku tentang surat An-Nisa, karena sesungguhnya aku sudah membacanya ketika aku masih kecil dahulu." Tidak sedikit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tekun terhadap Al-Quran dan ambisi mereka sangat besar untuk memahaminya. Imam Syafi'i mengatakan, "Aku telah hafal Al-Quran ketika umur 7 tahun dan aku telah hafal kitab Muwatta ketika berumur 10 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tasari berangkat ke madrasah dan belajar Al-Quran dan berhasil menghafalnya ketika ia berumur 6 tahun. Ibnu Sina berhasil menghafal Al-Quran dan menekuninya sangat berusia 10 tahun. Sejak kapan anak-anak kita belajar Al-Quran? Ya, Abu Hasim berkata, "Aku pergi membawa putraku menuju rumah Ibnu Juraij yang ketika itu usianya kurang dari 3 tahun agar bisa belajar Al-Quran dan hadis darinya. Tidak mengapa jika seorang anak mau belajar Al-Quran dan juga hadis dalam usia seperti itu." Diriwayatkan ketika Hamad bin Abi Hanifah telah lancar membaca surat Al-Fatihah, Abu Hanifah memberi imbalan kepada gurunya 100 dirham. Kala itu 1 dirham saja sudah dapat membeli seekor domba. Gurunya merasa imbalan harus diterimanya itu terlalu besar, padahal ia baru mengajarkan surat Al-Fatihah saja. Kemudian Abu Hanifah berkata kepada gurunya, "Janganlah kamu menganggap remeh apa yang kamu ajarkan kepada anakku. Andai saja aku punya lebih banyak lagi, aku akan berikan kepadamu sebagai bentuk pengagungan kepada Al-Quran." Sebagaimana Al-Quran itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah, cahaya, penyembuh yang sangat mujarab, pelindung bagi orang yang berpegang kepadanya, penyelamat bagi yang mengikutinya, tidak membelok melainkan ia meluruskannya. Keajaiban-keajaiban tidak pernah habis dan tidak pernah membosankan meski dibaca berulang-ulang. Untuk itu bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Allah akan memberikan pahala atas bacaan tersebut, yang setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu kata, tetapi alif, lam, dan mim. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dan sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 anggota yang berat. Pertama adalah kitabullah dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena berpeganglah
kepada kitabullah, terapkanlah perintah orang lain memahaminya, ya, serta tanamkan kepada mereka kitab indeks hadis dan syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Lantunkan Al-Quran dan di dalam rumah kita melalui anak-anak kita, dan peliharalah makna kandungannya. Sungguhnya rumah itu adalah akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi oleh syaitan, dan akan membanjir pula di dalamnya kebaikan-kebaikan jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan didatangi syaitan dan tidak banyak kebaikan jika tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Hadis Ad-Dairimi dalam kitab indeks hadis dan syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Sesungguhnya Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia, terutama bagi perkembangan jiwa-jiwa anak. Semakin anak-anak dapat memahami Al-Quran, semakin tenanglah jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, berikut ini ada tips mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ya, 1, pendengarkan ayat-ayat Al-Quran sejak anak masih bayi. Dan dari hasil suatu penelitian seorang ahli di Malaysia, bahwa bacaan Al-Quran yang diperdengarkan kepada bayi yang baru lahir dapat merangsang tingkat intelektualnya atau IQ-nya anak. Ya, bahkan bayi yang baru berusia 48 jam saja setelah diperdengarkan Al-Quran langsung memperlihatkan reaksi wajah ceria dan sikap yang lebih tenang. Dari hasil penelitian tersebut terungkap pula ketika Al-Quran diperdengarkan dengan tepat dan benar dalam artian sesuai tajwid dan makhraj bacaan Al-Quran mampu merangsang saraf-saraf pada otak bayi. Yang kedua, jelaskan kepadanya mengenai keutamaan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci. Yang ketiga, bimbinglah anak untuk melafalkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, ajarkan pula kepada anak untuk memahami makna dalam Al-Quran. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqamah dan tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Bagi pemirsa yang ingin memiliki buku Menuntun Langkah Anak ke Surga, buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, dalam kitab indeks dan kitab indeks hadis dan syarah, atau buku-buku karya Buya Alfiz Caniago lain, atau bermaksud mengundang Buya Alfiz Caniago untuk mengisi khutbah Jumat, ceramah atau pengajian di rumah, ya, atau majlis taklim, peringatan Hari Besar Islam, baik di dalam kota maupun di luar kota, dapat menghubungi
0812 312 telepon atau WA 0823 123 45 125 0812 9163 675 atau 0877 666 5151. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Telepon, tonton terus sampai habis setiap episode Buya Alfiz TV ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment, serta klik loncengnya agar pemirsa mendapat notifikasi ketika Buya Alfiz TV tayang. Buya Alfiz TV mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah like, subscribe, dan share. Semoga dicatat malaikat sebagai amal ibadah dan menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.